Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai kelenjar endokrin. Kelompok 3 beranggotakan Ardi, Fauzi, Intan, Rizky, Martin, dan Nimas. Materi pertama akan disampaikan oleh Nimas. Sistem endokrin hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Hormon dalam bahasa Yunani disebut dengan hormon yang artinya menggerakkan. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh terjadi dalam waktu yang singkat hingga beberapa tahun. Jumlah hormon dalam aliran darah hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah glukosa atau kolesterol. Sistem endokrin yang berinteraksi dengan sistem saraf akan berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, pengembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, dan siklus nutrisi. Karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Pada umumnya menyekresikan lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresikan hormon paratiroid. Memiliki sejumlah sel sektori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda, yaitu ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu, contohnya kelamin, bekerja sampai tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Sekresi hormon dapat disimulasikan atau dihambat oleh kadar hormon lainnya. Senyawa hormon dalam darah, misalnya glukosa dan kalsium, serta impuls saraf. Materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelenjar endokrin pada manusia terdiri dari 1. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di bawah otak dan berukuran sebesar kacang polong. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di bawah jakun dan berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini juga sering disebut sebagai kelenjar gondok. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di bagian leher, tepatnya berada di dekat kelenjar tiroid. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar ini berjumlah 2 buah dan terletak di atas ginjal kanan dan ginjal kiri. Yang kelima, pankreas. Pankreas terletak di bawah hati. Yang keenam, kelenjar pineal yang terletak di dalam otak. Dan yang terakhir, kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Ukuran kelenjar ini akan bertambah besar seiring bertambahnya usia. 1. Hipofisis. Hipofisis atau pituitari memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk oval. Kedua, melekat di bagian dasar hipotalamus otak. Yang ketiga, berbentuk sebesar kacang. Dan yang terakhir, memiliki berat 0,5 gram. Hipofisis terbagi menjadi 3, yaitu hipofisis lobus anterior, intermedia, dan posterior. Yang pertama, hipofisis lobus anterior. Hipofisis ini menghasilkan hormon berikut. 1. Hormon pertumbuhan atau growth hormone, disingkat GH. Hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh, menyebabkan hati memproduksi somatomedin yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan kartilago, lalu berfungsi juga untuk mempercepat laju sintesis protein dengan cara meningkatkan pemasukan asam amino melalui membran sel tubuh.
Lalu berfungsi juga untuk menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh sehingga menambah kadar glukosa darah. Dan yang terakhir, berfungsi untuk meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Ada beberapa keadaan abnormalitas sekresi GH. Yang pertama, kardil. Kardil terjadi jika kekurangan GH pada masa anak-anak sehingga pertumbuhan terhenti. Yang kedua, gigantisme. Gigantisme terjadi akibat kelebihan GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis yang menyebabkan pertumbuhan tulang panjang berlebihan. Dan yang ketiga, akromegali. Akromegali terjadi ketika kekurangan GH pada masa remaja setelah penutupan cakram epifisis yang menyebabkan pertumbuhan tulang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pipih pada wajah dan pembesaran pada tangan dan kaki. Materi ketiga akan disampaikan oleh Fauzi. 2. Hormon perangsang tiroid, tirotropin, thyroid stimulating hormoner TSH. Hormon TSH berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid, kelenjar gondok. Laju produksinya hormonnya tiroksin. Dan metabolisme sel. Pajanan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroksin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh. 3. Hormon adrenokortikotropik atau kortikotropin adrenokortik hormonal ACTH. Hormon ACTH berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyereksi glukokortikoid atau untuk metabolisme karbohidrat. Hormon gonadotropin atau gonadotropik yang mengatur fungsi gonad. Hormon gonadotropin terdiri atas hormon-hormon berikut. FSH, follicle stimulating hormoner. Pada wanita, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan tiroksin ovarium dan memproduksi hormon. Dan pada laki-laki, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam stimulatif teknis. LH, luteinizing hormoner. Pada wanita, LH bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen. LH berperan dalam stimulasi dan seksai pengaturan. Pada laki-laki, LH menguasai sel-sel inner tubuhan seminiferya estetis untuk memproduksi antigen. Materi keempat akan disampaikan oleh Ardi. Interstitia tengah menghasilkan endorfin dan MSH. Hormon ini juga dihasilkan di globus anterior. 1. Endorfin. Zat penghilang nyeri alamiah, meredaksi stres dan aktivitas seperti olahraga. MSH merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen pada epidermis. Hypophysis lampu posterior menghasilkan hormon ADH dan oksigen. ADH berfungsi untuk menurunkan volume air yang hilang dalam urine melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contractus distal dan ductus colicus di ginjal. Hipertensi. ADH menyebabkan diabetes infarus, produk urine berlebihan, disertai rasa haus yang terus menerus. Hipotensi ADH menyebabkan peningkatan volume darah. Oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Pelepasan oksitosin dan ASI dihambat oleh stres emosional. Materi kelima akan disampaikan oleh Rizky. Yang kedua adalah tiroid atau kelenjar gondok. Terdiri atas folikel-folikel yang di dalamnya terdapat dua lobus lateral yang terletak di bawah laring. Memiliki atau menghasilkan dua hormon utama. Yang pertama adalah
hormon tiroksin atau yang disebut tetraiodothyronin atau T4 dihasilkan sebanyak 90%, dan yang kedua adalah triiodothyronin atau yang disingkat T3 dihasilkan sebanyak 10%. Ini tuh terjadi karena sekresi iodothyronin atau sekresi tiroid. Selanjutnya, hormon ini juga terbentuk oleh asam amino tirosin yang mengandung iodin. Nah, jika di dalam tubuh kita kekurangan iodin dalam jangka waktu yang panjang, akan menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan penyakit gondok. Akan tetapi, hormon ini juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh. Yang kedua untuk menstimulasi konsumsi oksigen. Yang ketiga untuk meningkatkan laju pengeluaran energi panas. Dan yang keempat atau yang terakhir mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan syaraf. Selanjutnya akan juga terjadi abnormalitas sekresi. Di antaranya yang pertama adalah hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon yang menyebabkan penurunan metabolisme sel, konstipasi, reaksi mental melambat, dan peningkatan penyimpanan lemak. Pada anak-anak akan menyebabkan kreatinisme atau ditandai dengan keterlambatan mental dan fisik. Dan jika pada orang dewasa akan menyebabkan myxedema yang ditandai dengan terjadinya edema atau akumulasi air dan musin di dalam kulit. Yang kedua adalah hipertiroidisme atau sekresi hormon berlebihan menyebabkan peningkatan metabolisme sel, diare, berat badan menurun, frekuensi denyut jantung meningkat, oksitas hormon, dan penyakit Graves atau pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata menonjol. Yang ketiga adalah paratiroid atau kelenjar anak gondok. Terdiri dari 4 organ-organ kecil sebesar biji apel yang terletak di belakang permukaan tiroid. Paratiroid ini menyekresi hormon paratomon atau paratiroid hormon yang disingkat dengan PTH. PTH ini berfungsi untuk melindungi kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui yang pertama adalah stimulasi aktivitas osteoklat atau sel penghancur tubuh yang menyebabkan pengeluaran kalsium. Yang kedua adalah pengaktifan vitamin D yang menyebabkan pengabsorpsian kalsium dalam makanan. Dan yang ketiga adalah stimulasi reabsorpsi kalsium di dalam tubulus ginjal sehingga penurunan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Di sini juga terjadi abnormalitas sekresi PTH yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hiperparatiroidisme yang menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan tulang. Lalu yang kedua adalah hipoparatiroidisme yang menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilisasi sistem neuromuskular, dan tetanus atau kejang otot rangka. Materi ke-6 akan disampaikan oleh Martin. Poin keempat, adrenal. Suprarenalis, kelenjar anak ginjal. Terletak di kutub atas ginjal, berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas konteks di bagian luar dan mendula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian mendula menghasilkan hormon sebagai berikut. Adrenalin, epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Poin kedua, noradrenalin. Norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon sebagai berikut. Poin pertama, aldosteron, mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Poin kedua, glukokortikoid, kortisol, kortison, dan kortikosetron mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Poin ketiga, gonadokortikoid,
steroid kelamin sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Abnormalitas sekresi kelenjar adrenal. Hiposekresi menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Hipersekresi menyebabkan peningkatan tekanan darah, otot serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital terjadi pubertas dini, serta perempuan dewasa yang memiliki karakteristik pria. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.